ini. Dan renungan firman Tuhan untuk hari ini kita akan ambil di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya baca sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu. Apakah Anda sedang khawatir hari ini? Apakah Anda sedang memikirkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang menekan hidupmu, sehingga Anda tidak bergairah, sehingga Anda hidup dalam kecemasan, sehingga Anda hidup di dalam tekanan yang begitu kuat dalam hidup saudara? Nah, firman Tuhan malam hari ini dia berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran ini muncul dalam hidup kita karena kita memikirkan hal-hal yang kita pikirkan yang negatif dan kita pikirkan secara berulang-ulang. Dan kekhawatiran itu selalu ada di setiap manusia. Dia tidak memandang level yang kaya, yang pejabat tinggi, yang punya harta benda dan semuanya. Tetapi kekhawatiran ini di setiap level. Ada orang yang susah, ada orang yang miskin, ada orang punya jabatan. Dan orang yang kaya pun dia banyak diliputi dengan kekhawatiran. Itu sebabnya sekarang ini banyak orang yang mengalami stres yang berat karena dia mengalami kekhawatiran. Dan karena kekhawatiran ini menyebabkan dia stres, menyebabkan dia tidak nafsu makan, dan bisa kekhawatiran menyebabkan dia bisa sakit. Itu sebabnya bahwa Tuhan tahu kekhawatiran itu bisa membuat orang itu putus asa, cemas, dan bisa membuat orang sakit. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu kekhawatiran dalam hidup ini, yang harus kita lakukan adalah menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, serahkan. Artinya kalau kita mau menyerahkan itu, kita harus datang kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan, bukan menyerahkan kepada orang lain, bukan menyerahkan kepada teman kita. Ketika kadang-kadang kalau kita khawatir kita datang kita mengalami kekhawatiran, kita menyampaikan kepada teman kita justru akan memperberat rasa kekhawatiran kita. Bahkan kita akan kecewa dengan apa yang teman kita lakukan. Kita sudah sampaikan kepada teman, justru teman ini menceritakan kepada yang lain. Jadi kita bisa kecewa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, kita datang kepada Tuhan. Kita sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir tentang anak saya. Saya khawatir tentang masa depan saya. Tuhan, saya khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan saya. Saya khawatir apakah bisa mencukupi kebutuhan setiap bulan. Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalau Anda tidak menyerahkan, kekhawatiran akan menekan Anda. Kekhawatiran akan menghimpit Anda sehingga Anda tidak bebas bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada orang lain. Orang lain bisa saja akan membuat Anda lebih parah masalah Anda. Tapi kita harus serahkan kepada Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan berkata, serahkan berarti kita harus datang berusaha. Kita harus ketemu dengan Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Engkau. Saya percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong saya. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk campur tangan dari segala sesuatu yang aku pikirkan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup untuk menolong saya. Kita datang kepada Tuhan dan menyerahkannya itu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kita banyak khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada khawatir tentang anak, ada khawatir tentang suami, istri, ada khawatir tentang
tentang keuangan kita, ada khawatir tentang masa depan kita, ada khawatir tentang pekerjaan kita. Dan firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatirannya. Jadi jangan cuma serahkan satu, tapi semua masalah kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Ada orang khawatir dengan pekerjaannya, ada orang khawatir dengan anaknya. Ya, kita semua serahkan kepada Tuhan. Semuanya 100% kita persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Dan biarlah Tuhan yang akan mengatur segala kekhawatiran kita dan menggantinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan semua kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan menguasai kita dan membuat kita tertekan, bahkan kita sulit untuk tidur, bahkan sulit untuk kita mau beraktivitas. Karena apa? Karena kekhawatiran itu begitu menghimpit kita. Makanya kita harus serahkan segala kekhawatiran. Ingat, segala kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini, masalah apa yang kita pikirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah semua aspek dalam hidup kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia katakan di sini, serahkanlah segala kekhawatirannya kepadanya, kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kekhawatiran Anda. Tuhan yang akan menolong hidup Anda. Dan dia adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang dahsyat, yang akan sanggup untuk menolong Anda. Serahkan kepada Dia. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebab Ia akan memelihara kamu. Apa betul, Pak? Ya, betul. Ini firman yang dia sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini jaminan Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya. Ketika Bapak Presiden sudah menyetujui, sudah keluarkan kepres dan peraturan untuk membantu setiap masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dengan memberikan misalnya uang setiap bulan 600.000 rupiah kepada orang-orang yang miskin. Apakah ini main-main? Tidak. Ini ada dijamin dengan undang-undang dan itu pasti akan terjadi dan itu pasti akan disalurkan. Apalagi Tuhan kita, Tuhan itu setia dengan janjinya, melebihi janji daripada presiden kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kalau Dia berfirman bahwa Ia akan memelihara kamu, maka pasti Ia akan memelihara kita. Ia pasti akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Karena Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah yang memperhatikan kita. Dia tahu apa yang kita khawatirkan, Dia tahu apa yang kita sedang hadapi, Dia tahu apa yang sedang kita gumulkan, Dia tahu apa yang sedang kita alami sekarang ini. Yang harus kita lakukan, kita serahkan saja kepada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta jamahan kepada Tuhan. Kita datang dalam doa kita datang dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, Dia akan memelihara kamu. Dan apabila Dia berfirman, Dia memelihara, dan pasti kekhawatiran kita tentang masa depan kita, maka pasti Dia akan pelihara tentang masa depan kita. Kalau kita khawatir tentang anak kita, maka pasti Dia akan pelihara anak kita. Kalau kita khawatir tentang suami atau istri kita, pasti Dia akan pelihara suami atau istri kita. Kalau kita khawatir tentang keuangan kita, maka pasti Dia akan pelihara tentang keuangan kita. Karena Dia sudah berkata, serahkanlah segala kekhawatirannya kepadanya, karena Ia yang akan memelihara kamu. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Yang terpenting buat kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Persoalannya banyak orang yang tidak mau menyerahkan. Dan ketika dia menyerahkan, dia masih ragu, apakah betul Tuhan akan menolong saya? Apakah betul kekhawatiran saya ini bisa hilang? Sehingga dia pikirkan lagi. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan dan Tuhan yang memberikan jalan keluar, saya percaya dia akan hidup di dalam kemenangan-kemenangan dari Tuhan.
Kekhawatiran sekali lagi bisa membuat Anda tertekan. Kekhawatiran bisa membuat Anda sakit. Kekhawatiran bisa membuat Anda tidak bisa tidur. Kekhawatiran bisa menimbulkan Anda cemas. Itu sebabnya Anda harus datang. Serahkan itu kepada Tuhan. Dan jaminan firman Tuhan pada saat ini, Dia akan memelihara kamu. Puji nama Tuhan. Kiranya dengan renungan harian Kristen pada hari ini akan memberkati saudara, dan biarlah saudara akan terus hidup kuat di dalam Tuhan dan terus menyerahkan hidup bagi Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari saya akan doakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin yang ada ingin didoakan, silakan mengangkat tangan Anda dan saya akan doakan buat Anda. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang aku kasih, yang mungkin mereka menghadapi sesuatu kekhawatiran dalam hidup ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kasih karuniamu turun. Tuhan angkat setiap kekhawatiranmu, kekhawatiran mereka, karena firman-Mu berkata, serahkanlah kekhawatiran kami kepadamu, karena Engkau akan memelihara kami. Aku melepaskan berkat Tuhan, aku melepaskan kasih karunia, aku melepaskan anugerah Tuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan malam hari ini terima kekuatan, terima kemenangan, terima sukacita dari Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih buat semuanya. Haleluya. Amin.